Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesyas. Jadi di video kali ini kita akan bahas materi PKN kelas 9 bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi guys, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 hal ya, yaitu yang pertama pengertian kedaulatan, yang kedua sifat kedaulatan, yang ketiga macam kedaulatan, dan yang keempat teori kedaulatan. So langsung saja kita mulai. Jadi guys, kita mulai dari pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih? Jadi guys, kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu guys, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung itu bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu guys, kalau dalam demokrasi perwakilan itu rakyat itu memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, apa aja sih sifat kedaulatan? Di sini ada 4 sifat kedaulatan ya guys, menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan itu memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli. Artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan itu sudah berganti. Yang ketiga, sifatnya adalah tunggal. Artinya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Serta yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu guys, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. 2 bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara itu terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Apa sih maksudnya? Jadi, kalau kedaulatan ke dalam itu berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan keluar itu berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan juga sebagainya. Lalu guys, kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Di sini ada 5 teori ya. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua ada teori kedaulatan raja, yang ketiga ada teori kedaulatan negara, dan yang keempat ada teori kedaulatan hukum, serta yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Kita bahas yang pertama dulu ya, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya, para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, the Greatest Gods, kehendak Tuhan, dan raja Ethiopia, Haile Selassie, singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya itu sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Shiva sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Steele. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah. Yang kedua, kita akan bahas teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolò Machiavelli melalui karyanya Dua Prinsipal. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun, raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki oleh para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, negara adalah saya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan itu timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi itu lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Genelec, dan Paul Laban. Mengembangkan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Nah, selanjutnya guys, ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum itu bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum.
Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegak hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Oke guys, yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut guys. Yang pertama itu ada J.J. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak hukum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Dan yang kedua ada Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi atas perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga ada John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan undang-undang. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan yang kedua Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat ada Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagikan ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Oke guys, pembahasan kita untuk part 1 sudah sampai sini ya. Masih pada ingat kan pembahasan kita ada 4 hal ya. Yang pertama itu pengertian kedaulatan, yang kedua sifat kedaulatan, yang ketiga macam kedaulatan, dan yang keempat teori kedaulatan. Oke guys, segitu dulu pembahasan aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye!